Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 10 Februari 2025 merupakan peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kitab suci. Kami mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 19. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah bersabda, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Allah bersabda, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air di bawah cakrawala dari air di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit, maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Allah bersabda, "Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah bersabda, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Allah bersabda, "Jadilah benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian.
Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Di lembah-lembah Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul di antara dedaunan. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus.
Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Iman sederhana yang menyembuhkan. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56 mengajarkan tentang iman yang sederhana dan tidak rumit. Setiap orang sakit tentu ingin sembuh. Segala macam cara akan dilakukan untuk mencapai maksud itu. Ada yang datang ke dokter atau rumah sakit. Ada juga yang mengusahakan penyembuhan alternatif dengan misalnya mempercayai dukun atau paranormal. Cara yang terakhir ini bukan hanya naif, tetapi juga dapat membahayakan iman Kristiani. Sebagai orang Kristiani, seharusnya kita meyakini bahwa Tuhan Yesus lah yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Melalui firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke Genesaret. Rupanya orang Genesaret telah mengenal Dia. Dengan berbondong-bondong, mereka datang kepada Yesus membawa orang-orang yang sakit. Kita melihat bahwa aspek iman dari orang yang ingin mendapat kesembuhan sangatlah menentukan. Mereka percaya bahwa hanya dengan menyentuh atau menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, mereka akan sembuh. Sederhana bukan? Meski demikian, iman mereka sangat kontras dengan iman murid-murid. Kita lihat bahwa saat itu tidak ada pengajaran firman Tuhan, juga tidak ada mukjizat atau pengusiran setan, tetapi mereka percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Maka Yesus pun kemudian memberikan kesembuhan pada mereka. Tidak semua orang memiliki iman sesederhana itu. Ada orang yang memiliki iman yang rumit, memikirkan banyak pertimbangan dan terlalu memakai logika dalam imannya kepada Tuhan. Bahkan, ada juga yang berpikir apakah Tuhan bersedia mendengar permohonan yang sederhana atau tidak. Namun, kisah Injil hari ini mengajar kita bahwa iman sederhana seperti iman seorang anak adalah iman yang berkenan bagi Dia. Dengan penuh kasih, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya. Inilah keselamatan nyata dari Allah. Semua orang yang datang dan menjamahnya disembuhkan. Kesembuhan yang diberikan Yesus lebih kepada kesembuhan batin. Di zaman sekarang ini, banyak orang mencari kesembuhan dari berbagai penyakit jasmani maupun batin. Namun, terkadang tidak sedikit yang keliru dan memakai cara yang menyesatkan sehingga hasilnya pun semu. Kenyataan seperti ini justru menjauhkan kita dari iman kepada Tuhan Yesus. Begitu pula jika kita hanya datang untuk mencari kesembuhan jasmani, kita mungkin akan kecewa. Penyembuhan adalah hasil kepercayaan akan Tuhan yang mempunyai kuasa penyembuhan itu. Tuhan tentu tidak ingin hanya menjadi pembuat mukjizat semata, namun
Dia ingin membawa kita sampai pada keselamatan jiwa dan kebahagiaan abadi. Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah imanku dan doronglah aku untuk senantiasa memberi waktu yang khusus untuk berelasi dengan Engkau yang Maha Kudus, sehingga aku semakin menemukan sukacita yang berasal hanya daripadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.